Pak Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya ini pernah Islam, balik ke Kristen, balik lagi ke Islam lagi. Itu gimana itu ceritanya Pak Ustadz? Innalladzina amanu, beriman, summa kafaru, murtad, summa amanu, kemudian beriman, summa kafaru, murtad, summa zdadu kufran, maka barulah tidak diterima. Jadi kalau Islam, setelah itu dia murtad, balik lagi ke Islam, maka dia diterima. Amanu, summa kafaru, summa amanu, summa kafaru, summa zdadu kufran. Ini baru tidak diterima. Dan sebab itu mudah-mudahan Bang Tigor istiqomah dalam iman dan Islam. Agama lu kayak angkos bolak-balik. Tapi saya sudah tetap sekarang. Amin. Insya Allah. Saya udah umroh, Ustaz. Jadi Insya Allah. Jadi balik Bang, ke jalan yang benar. Insya Allah. Jadi Bang Topik, kajian paski mungkin kerjasama dengan musyawarah supaya terus, atau kalau tidak ingin satu majelis, ustadznya nanti setelah di sana pagi misalnya, sore di paski. Kemudian ngaji ini, kalau sekedar ngaji kita nggak ada tantangan, mesti ada sosialnya. Misalnya ngumpulin beras. Jadi saya sendiri tidak hanya sekedar ngaji, saya khususkan hari Jumat kedua setiap bulan, saya di Pekanbaru, hari Jumat khutbah Jumat, habis itu bagi beras ke masyarakat pelosok yang sulit. Lalu siapa yang menjadi relawannya? Yaitu relawan-relawan baik Kersubuhan, mantan petato, kemudian hijrah, pemuda hijrah. Karena kalau cuma ngaji, orang tidak ada tantangannya. Jadi saya ingin ke depan paski ngaji, kemudian ada gerakan dakwah, kemudian ada gerakan sosial, buat rumah tahfiz, lalu kemudian tidak hanya uang dari komunitas saja, buat yayasan, kami membuka rumah tahfiz gratis untuk yatim dan segala macam, kirim ke nomor rekening berikut ini, pasang pancingnya, Allah Ta'ala memberikan. Belajar kita dari yang dilakukan oleh almarhumah, 250 yatim 40 tahun, 43 tahun bisa tidak putus. Inspirasi. Jadi kalau mau, maka kita bisa ikuti jejak, sehingga kita, jadi kelanjutan itu, maka Bang Tigor dan abang yang lain, dia akan terpacu terus untuk datang setiap kajian pekanan, lalu kemudian memperbaiki tahsin bacaan Qur'annya, lalu kemudian meluruskan kajiannya, kemudian ada konsultasi dengan ustadz, tanya jawab dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Apakah ada warisan? Karena kalau kita dengar dalam satu, kalau kita melayat, sering orang bilang kalau almarhum atau almarhumah punya utang piutang berhubungan dengan keluarga, sedangkan kita nggak tahu bahwa itu adalah riba. Apakah termasuk warisan itu dosanya? Terima kasih. Tidak boleh harta warisan dibagi sebelum dilakukan dua hal. Yang pertama, mim ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Wasiat hanya sepertiga total harta. Jadi kalau dalam surat wasiatnya, aku wasiatkan ruko ini untuk sekolah tahfiz. Total harga ruko 1 miliar. Sedangkan harta dia cuma 2 miliar. Maka yang jatuh menjadi wasiat hanya 666 juta. Sedangkan sisanya dibagi kepada ahli waris. Pertama, keluarkan wasiat, sepertiga paling banyak. Setelah keluar wasiat, mim ba'di wasiyatin yusa biha au dain. Dain, bayarkan hutangnya. Jadi kalau ada orang meninggal,
hutangnya dibayarkan dari harta warisan. Jadi kalau harta warisan habis, apakah anak wajib membayarkan hutang bapaknya? Tidak. Anak hanya wajib membayarkan hutang almarhum dari harta yang dia tinggalkan. Adapun kalau si anak mau berbakti kepada orang tuanya, dia bayarkan, baik, tapi dia tidak punya kewajiban, dia bayarkan dari harta dirinya sendiri. Jadi makanya kadang kita baca, jangan beli ruko ini bermasalah. Di mana letak masalahnya? Karena ruko itu dibagi sebelum hutang dibayar. Muncul masalah. Sebetulnya ruko itu bukan milik anak-anaknya, tapi milik piutang, milik orang yang dulu pernah dipinjam uangnya. 2 keluarkan, baru bagi harta warisan. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Saya mau tanya tentang peminjaman uang. Saya misalnya meminjamkan uang kepada seseorang, tapi dia nggak mau ganti. Nah terus kita nggak mau nagih karena takut menjadi sebuah permusuhan. Kan ada peribahasa memberikan pinjaman hutang itu sama juga menanamkan musuh. Nah bagaimana hukumnya? Apakah ini harus ditagih sama kita ataukah dibiarkan? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, 1 halaman penuh, Al-Baqarah 282. Bukan tentang haji, bukan tentang puasa, tapi tentang perjanjian hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang ila ajalim musamma, sampai batas waktu limit tertentu, faktubuh, tulislah. Wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah ada seorang penulis yang menulis dengan adil. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, ada 2 orang saksi. Antadil, kalau tidak ada 2 orang laki-laki, wa maraat, 1 orang perempuan, wa maraatani, 2 orang perempuan. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Sedetil itu dalam Al-Quran. Jadi kalau saya menagih hutang, sesungguhnya bukan saya sedang mencari musuh, tapi menyelamatkan dia supaya dia dan anak cucunya jangan sampai makan haram. Kalau dia tidak sanggup, ayat yang kedua, fanaziratun ila maisarah, kasih sampai batas waktu dia lapang. Kamu bisa bayar kapan? Insya Allah 1 Mei Pak Ustadz. Tahun berapa? Tahun 2022. Oke, insya Allah Mei 2022 lapang. Tidak juga dia sanggup membayar, lebih banyak minyak kita nagih daripada uang yang mau ditagih. Masuk ayat ketiga, wa antasaddaqu khairul lakum, kamu sedekahkan lebih baik. Aku sudah capek, asam uratku naik, asam lambungku kumat, kau ambil aja lah ini. Wa antasaddaqu khairul lakum, kau sedekahkan lebih baik. Yang menghafal ayat ini yang memberi pinjaman, bukan yang minjam. Sekarang yang menghafal ayat ini yang minjam. Ketika kita tagih, kapan kau bayar? Dibilangnya, wa antasaddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Allahu akbar. Ada yang nanya lagi? Ada yang nanya lagi ya? Di luar utang piutang. Saya mau tanya ini Pak Ustadz, kan kalau ada teman yang ulang tahun, kita suka bilang selamat ulang tahun, kita doakan semoga panjang umur. Sementara yang namanya ajal tidak bisa meleset 1 detik, tidak boleh kurang dari 1 detik, tidak boleh lebih dari 1 detik. Lalu bagaimana kita percuma kita berdoa seperti itu dong Ustadz? Iya kan? Ya itu, enggak ya? Terima kasih Ustaz. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Katanya dengan silaturahim umur bertambah. Padahal dalam ayat Quran, idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak bisa dimajukan oleh saat. Apakah kontradiktif antara ayat dengan hadis dengan doa dari Mas Dery bahwa umur bisa bertambah? Tidak kontradiktif.
Lalu yang kontradiktif itu apa? Pemahaman kita. Dijawab oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ulama besar dari Al-Azhar Kairo Mesir. Nama kitabnya Fatawa Al-Kubra, fatwa-fatwa besar, bahwa umur tidak ditambah, tapi doa panjang umur dan bersilaturahim panjang umur itu maksudnya kualitas umurnya bertambah. Ada orang yang umurnya 40 tahun tapi hafal Quran, berzikir, diisi dengan wakaf, infak, sedekah. Ada 40 rumah warung jatuh mati. Jadi yang dimaksud kita doakan, semoga Mas Dery dan semua paski kita semua panjang umur. Maksudnya umurnya berkualitas, berisi. Itu. Wallahu a'lam. Boleh? Ya. Gimana? Nah. Bapak Ibu yang berbahagia, karena Pak Kiai agak capek besok mau ke Riau, mau pulang kampung, jadi kita ikut. Biayanya nggak ada lagi tuh. Jadi Ayang ngajakin. iya, alhamdulillah sudah dicukupkan untuk pertanyaan. Nanti kalau yang mau bertanya, tulis saja surat, langsung kirim ke Bopak. Oh, dijawab. Biar Bopak yang kirim ke Ustaz Somad. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah mendapat pencerahan. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kita untuk mendekati agama kita dengan bijak tentunya. Semoga Allah memberikan kecerdasan kepada kita. Di sisa umur kita ini, mudah-mudahan menjadi orang yang bermanfaat buat diri dan agama secara bangsa. Amin. Pak Kiai, kita mohon untuk memberi doa untuk acara ini. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una, ajarkan pada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Wanfa'na bima 'allamtana, yang sudah kami pelajari malam ini jadikan dia menjadi amal saleh ya Allah. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Al-Qur'an yang benar. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami senantiasa berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. La tada'lana zamban illa ghafartah, wa la aiban illa satartah. Aib cacat kami banyak, tutupi dari hadapan manusia, dan tutupi pula ketika kami menghadapmu nanti ya Allah. Wala maridhan illa syafaitah, ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia mendahului kami, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha, mudahkanlah ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, min hufazil Quran wal hafizat, bukakan pintu hati mereka untuk menjadi penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan menolong agamamu dengan harta, nyawa dan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami ingin kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, sebagaimana hari ini kami berkumpul berkasih sayang karena engkau, maka kumpulkanlah kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibul bait,
yang sudah menyediakan rumahnya, makanannya, segala kebaikan, tak sanggup kami membalasnya. Ajzihim jaza'al hasana, berikanlah mereka balasan yang baik ya Allah. Allahumma jama'na ma'ahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar almarhumah Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah, tak dapat saya sebut satu persatu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Paski. Malam ini amat sangat berbahagia, senang bisa saya bertemu dengan orang-orang yang selama ini saya senangi hiburannya, candanya, gurauannya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka insyaallah. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.